Dikunci ternyata. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngebahas salah satu tugas yang diberikan di mata kuliah UKM dan Koperasi, yaitu kita akan coba ngebahas tentang Koperasi Pegawai Negeri di Studi Case Universitas Udayana. Dan materinya insya Allah akan melingkup dengan latar belakang, sejarah, sifat, keanggotaan, dan pengembangan modelnya. Menarik bukan? So teman-teman harapannya bisa stay sampai akhir. Ya meskipun editannya biasa aja tapi semoga konteks dan kontennya bisa jadi salah satu insight yang membuat kita menjadi lebih paham tentang koperasi dan bisa jadi salah satu insight juga untuk ujian di UTS. Stay tune dan semoga video bermanfaat. Enjoy! Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah kami. Dalam era pembangunan, pemerintah menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan stabilitas nasional dengan berbagai cara. Di antaranya memberikan dorongan-dorongan ke arah yang meningkatkan perekonomian rakyat dengan melalui perkoperasian, dengan maksud agar masyarakat ekonomi kecil dan bermodal kecil dapat memperoleh bantuan pinjaman atau tambahan modal dari koperasi yang menyalurkan kredit atau pinjaman tersebut. Sebagai urat nadi perekonomian, maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi masyarakat yang perekonomiannya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu jenis koperasi yang dikenal masyarakat adalah koperasi pegawai negeri atau yang biasa disingkat dengan istilah KPN. KPN adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPN dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk kesejahteraan pegawai negeri. KPN dapat didirikan di lingkungan departemen atau instansi. Dalam makalah ini, kami membahas KPN, Karya Bima Sejahtera Universitas Udayana. Terdapat hal-hal yang perlu dipahami lebih lanjut mengenai bagaimana KPN Karya Bina Sejahtera sebagai wadah bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil, dalam menaikkan taraf kesejahteraan. Dan di dalamnya juga ditemukan beberapa hambatan yang perlu kita ketahui bersama solusinya. Baik, pembahasan pertama adalah bagaimana sejarah singkat pendirian KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana. KPN Karya Bina Sejahtera UNUD merupakan salah satu koperasi pegawai negeri yang berada di Kota Denpasar dan juga merupakan KPN yang sudah berstatus KPN mandiri. Awal terbentuknya KPN Karya Bina Sejahtera ini itu dimulai dari tanggal 26 Oktober tahun 1979. Saat itu UNUD mendirikan Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pusat Universitas Udayana. Koperasi UNUD sendiri terdaftar pada Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Bali pada tanggal 8 Februari 1982. Koperasi UNUD sendiri terdaftar pada Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Bali pada tanggal 8 Februari 1982 dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pusat UNUD. Melalui Lokakarya Korpri Unit Universitas Udayana diputuskan untuk mendirikan Koperasi Universitas Udayana. Maka segera dibentuk panitia persiapan pendirian koperasi di Universitas Udayana pada 4 Februari tahun 1986. Kemudian sifat keanggotaan koperasi. Pada tahun 95, Sumarni dan Supriyanto mengemukakan koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dalam bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Nah, dari yang dikemukakan oleh Sumarni dan Supriyanto tadi, kita bisa mengambil kesimpulan sifat keanggotaan koperasi itu yang pertama, satu, berasaskan kekeluargaan atau bersifat gotong royong. Yang kedua, bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, bersifat sukarela atas dasar kekeluargaan. Yang keempat, pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa. Yang kelima, kekuasaan tertinggi dalam koperasi terdapat pada rapat anggota. Dan yang terakhir, koperasi berusaha mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi. Kemudian untuk kasus KPN Karya Bina Sejahtera,
Keanggotaannya itu berjumlah 2.134 anggota pada tahun 2012. Nah, karyawannya itu sebanyak 18 orang, terdiri dari 11 orang karyawan tetap dan 7 orang karyawan tidak tetap. Keanggotaan koperasinya itu berasal dari pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Fakultas Universitas Udayana. Nah, untuk kepengurusan koperasi Karya Bina Sejahtera, pengurusnya itu berjumlah 5 orang. Terdiri atas ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, sama bendahara 2. Terus ada badan pengawas juga yang berjumlah 3 orang, terdiri atas ketua dan 2 anggota. Terus terdapat 1 orang manajer, dan ada 18 orang karyawan. Yang seperti tadi sudah disebutkan terdiri dari 11 orang karyawan tetap dan 7 orang karyawan tidak tetap. Kemudian pengurusnya ini dipilih dari dan oleh anggota KPN, Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana dalam rapat anggota. Saya akan melakukan presentasinya. Dalam koperasi KPN Karya Bina Sejahtera dari Universitas Udayana memiliki beberapa usaha yang dikembangkan. Di antaranya yaitu pertama unit simpan pinjam dan unit non simpan pinjam. Unit non simpan pinjam terdapat 2, yaitu Waserda, Waham Serba Ada, dan usaha jasa seperti transfer uang, pembayaran listrik, dan telepon. Modal yang diperoleh dari KPN Karya Bina Sejahtera yaitu berasal dari simpanan wajib anggota, tabungan dan deposito, serta pinjaman kredit dari bank. Simpanan wajib anggota terdiri dari 2, yaitu simpanan pokok sebesar Rp10.000 per anggota. Kemudian ada setoran simpanan wajib, yaitu sejumlah Rp20.000 per anggota per bulan. Perkembangan modal koperasi Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana dapat dilihat pada tabel 1. Pada tahun 2008, modal koperasi ini sebesar Rp2.350.490.219. Kemudian tiap tahunnya cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata 15% hingga 19%. Hingga pada tahun 2012, koperasi ini memiliki modal sejumlah Rp4.517.117.101 dengan nilai perkembangan 19,24% dari tahun sebelumnya. Koperasi ini juga memperoleh modal lain yang diperoleh dari pinjaman kredit ke PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Sejahtera dengan jumlah pinjaman kredit yaitu sebesar Rp2 miliar untuk menambah modal. Permasalahan perkembangan koperasi. KPN Karya Bina Sejahtera memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi. Di antaranya yaitu perkembangan jumlah anggota. Tidak terdapat perkembangan jumlah anggota yang signifikan. Bahkan pada tahun 2012 hanya mengalami peningkatan sebesar minus 0,04%. Kemudian yaitu perkembangan jumlah pelanggan. Pelanggan yang terdapat di koperasi pegawai negeri Karya Bina Sejahtera ini berjumlah fluktuatif pada rentan tahun 2008 hingga 2012 yang cenderung stagnan sehingga tidak bertambah dari tahun-tahunnya. Kemudian yang terakhir itu permodalan. Permodalan pada koperasi ini masih mengandalkan dari kredit bank sebagian besarnya. Jumlahnya bahkan hingga 76,25% dari jumlah modal per tahunnya. Oke, selanjutnya itu struktur organisasi koperasi KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana. Di situ ada rapat anggota dan petugas untuk memilih pengurus dan pengawas. Di situ ada pengurus dan pengawas untuk mengawasi suatu kebijakan dari pengurus. Di situ ada ketua dan dibantu oleh bendahara dan sekretaris, ada manajer dan dibagi lagi menjadi unit simpan pinjam dan unit non simpan pinjam. Dan selanjutnya semuanya adalah anggota dari koperasi tersebut. Selanjutnya pertumbuhan anggota koperasi dari KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana. Kita bisa lihat di tabel pada PPT ini
berdasarkan tabel di atas, kita dapat simpulkan bahwa KPN atau anggota dari KPN Karya Bina Sejahtera ini dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami fluktuasi. Dan kita lihat dari 2008 ke 2009 meningkat dan seterusnya 2012 turun dan 2012 meningkat menjadi 2134 orang. Selanjutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya itu apa sih? Nah, kita bisa lihat dari segi organisasi, segi tujuan usaha, dan segi sikap hubungan usaha dan segi pengelolaan usaha. Untuk segi organisasi kita bisa lihat koperasi itu mementingkan anggotanya. Di kekuasaan tertinggi di koperasi itu adalah ke anggotanya, sedangkan untuk bukan badan usaha koperasi mereka cenderung memilih untuk kekuatan tertinggi pada badannya itu yang pemilik modal usaha yang tertinggi gitu. Untuk dari tujuan usahanya sendiri, koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggotanya seadil-adilnya. Sedangkan badan usaha bukan koperasi cenderung mendapatkan keuntungan untuk tujuannya sendiri. Nah, dari segi sikap hubungan usaha, koperasi bekerja sama dengan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu sama lain, kompetisi. Dan untuk dari segi pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup. Begitu teman-teman. Nah, dari hasil semuanya itu kita dapat kesimpulan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Universitas Udayana ini udah mulai terbentuk pada tanggal 26 Oktober 1976 dan per 2012 anggotanya yaitu 2134 orang. Unit KPN Karya Bina Sejahtera ini dikelola dan dikembangkan menjadi unit simpan pinjam dan unit non simpan pinjam. Sedangkan modal KPN Karya Bina sendiri sebagian besar diperoleh dari simpanan wajib anggotanya. Selain itu, modal diperoleh dari unit simpan pinjam yang berasal dari tabungan deposito. Perkembangan keuangan KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana memperlihatkan kenaikan dari jumlah modal KPN Karya Bina Sejahtera dari tahun ke tahun. Ya, jadi modalnya itu cukup baik dari ke tahun mengalami kenaikan. Nah, untuk permasalahan pengembangan koperasi ini antara lain yaitu adalah perkembangan jumlah anggota, sering fluktuatif, perkembangan jumlah pelanggan, dan permodalan. Dan perbedaan dari badan usaha lain kita bisa lihat dari segi organisasi, tujuan usaha, hubungan usaha, dan pengelolaan usaha yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.